Aduh, gimana ya kok gabut banget sih hari ini? Mau ngerujak tapi nggak ada temen, kan nggak enak kalau sendirian ya kan. Gimana kalau aku menghubungin teman-temanku terus ngerujak bareng, terus habis itu bisalah memuji Tuhan gitu kan. Yalah, ya udahlah, ngehubungin temanku dulu. Halo? Halo, Tim. Gimana? Kamu di mana? Di rumah nih. Kenapa? Kamu mau ke rumahku nggak muji Tuhan gitu? Soalnya aku kan ya gitulah, gabut. Kapan? Sekarang ajak teman-teman juga. Oke, boleh. Oke, memuji Tuhan ya, oke? Oke, Sudah. on the way. Sudah, bye. Aha, itu pasti mereka. Halo. Ya nih Lin, aku ngajak Devi, Era, sama Hizkia sekalian bawa gitar buat kita memuji Tuhan bersama. Oke, baiklah, baik. Ayo masuk. Oke. Masuk. Yuk, langsung duduk. Langsung duduk aja nggak apa. Aku juga punya rujak nih buat kalian. Nih, enak. Tapi kalau enggak kita itu dulu memuji Tuhan dulu, baru kita ngerujak. Oke?
Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Midweek di minggu ini. Senang bisa berkumpul bersama teman-teman, saudara-saudara saya di channel YouTube gereja kita. Puji Tuhan, anak-anak muda hari ini bisa berkumpul bersama untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, namun kami percaya ini adalah suatu waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk mengingat kembali Tuhan, untuk merenungkan kembali firman Tuhan, terutama di masa-masa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan kata-kata-Mu Tuhan. Dan bukakan hati kami Tuhan untuk hari ini bisa belajar, untuk bisa meremakan firman-Mu Tuhan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi siap Tuhan untuk akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah lihat nih banyak hal, banyak berita yang memang membuat kita takut sebagai anak muda. Kita melihat kayaknya nggak habis-habisnya bagian-bagian yang kita bisa keluhkan. Mulai sekarang biaya sudah mulai naik, biaya pendidikan naik, biaya bensin naik, biaya makan naik, semua naik. Kayaknya masa depan sangat suram. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan. Mungkin sekarang kita pikir, apa kita masih kecil, aku sekolah aja belum lulus, apa dampakku sama dunia. Tapi kita harus tahu ada satu hal atau satu orang yang pernah dalam kondisi yang sama, bahkan mungkin bisa dibilang lebih dari apa yang bisa kita bayangkan ya, kondisinya ya bisa lebih parah, bisa lebih terpuruk daripada yang kita alami sekarang. Tetapi karena dia punya satu kunci ini yang membuat dia memiliki masa depan, pengharapan itu dia miliki walaupun kondisinya tidak sesuai dengan ini. Mari kita lihat ceritanya. Hari ini kita akan belajar tentang Yusuf, bagaimana sebuah karakter yang kuat dapat mengubahkan masa depan dari suatu yang tidak punya pengharapan menjadi jawaban bagi suatu bangsa. Sebelumnya mungkin kita harus belajar siapa dia, bagaimana dia hidup, dan apa cerita hidupnya. Yusuf adalah anak laki-laki paling bungsu dan paling disayangi oleh Yakub dari 12 bersaudara. Yusuf diberikan visi oleh Tuhan untuk menjadi yang tertinggi di antara saudara-saudaranya. Akhirnya ini membuat saudara-saudaranya benci dan ingin membunuhnya. Namun akhirnya mereka tidak membunuhnya dan menjual Yusuf kepada pedagang budak. Walaupun begitu, akhirnya Yusuf difitnah dan dibuang ke penjara. Kondisi yang enak ini Tuhan memakai Yusuf untuk melakukan banyak mujizat dan akhirnya menafsirkan mimpi Firaun. Dipercaya untuk memimpin suatu proyek untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari ancaman kelaparan. Pada saat bangsa Israel diwakilkan oleh saudara-saudara Yusuf datang kepada Firaun untuk meminta makan, ditemuilah bukan siapa-siapa tapi Yusuf itu sendiri. Mereka kira mereka harus menghamba terhadap Yusuf, namun semua hal ini mempersiapkan Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel. Awalnya kita kira Yusuf akan menjadi marah, mengampiaskan kebenciannya terhadap saudara-saudaranya. Namun, semua kejadian yang terjadi dalam Yusuf menyiapkan dia untuk hal ini. Keselamatan bangsa Israel dan masa depannya ada karena karakter Yusuf yang setia. Kita sudah melihat secara singkat gambaran besar dari jalan hidup Yusuf, bagaimana dia harus menjalani suatu proses, menjalani suatu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan untuk dapat mencapai, untuk bisa menggenapi suatu rencana Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup Yusuf. Ya, dia harus dihianati oleh saudara-saudaranya, dia harus difitnah oleh istri Potifar, dia harus dibuang di dalam penjara, lalu dia harus dilupakan oleh orang-orang yang dia sudah bantu untuk selamat dari penjara itu, dan akhirnya baru dia tergenapi. Ternyata selama ini tujuannya adalah untuk
menafsirkan mimpi dari Firaun sehingga dipercayakan untuk bisa memimpin, dipercayakan suatu posisi di dalam kerajaan Mesir pada waktu itu, sehingga dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan dengan dia menafsirkan adanya suatu masa kekeringan luar biasa. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan, kita harus terus melihat ya sebagai karakter-karakter yang ada di dalam Yusuf ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita ingat-ingat terus dan terus kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Karena sama seperti Yusuf ini, kita sedang di dalam masa-masa yang susah. Kita mungkin nggak bisa melihat seberapa susah masa itu. Mungkin secara di dalam Alkitab sudah jelas tercatat dan jelas kita bisa bandingkan secara langsung. Namun saat kita hidup sekarang, mungkin kita nggak bisa bandingkan secara real time ya, bagaimana perbandingan kehidupan antara kita masing-masing terhadap dengan rencana besarnya Tuhan. Tetapi, nah ini yang kita mau belajar hari ini. Karakter, bagaimana kita memiliki karakter, dan itu akan menjadi solusi dan jadi jaminan dan jadi harapan bagi setiap anak-anak muda untuk terus bisa memiliki harapan di masa depan. Karakter pertama yang perlu kita ingat di dalam kisah Yusuf ini adalah dia taat dan dekat sama Tuhan. Dia memiliki iman percaya kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam kondisi apapun, dia tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. Dan dia tidak pernah mengeluh, kenapa saya Tuhan, kenapa saya harus di dalam posisi ini. Dia tidak pernah sekalipun mengalami itu. Dan itu menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Bahkan di akhir pertemuan dari saudara-saudaranya Yusuf, dia mengatakan gini, Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dia melihat, merecap semua kejadian-kejadian hidupnya selama ini. Dia bilang itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tuhan tuh mengirimkan aku dulu. Walaupun caranya harus seperti itu, tetapi ini adalah rencana Tuhan. Nah, ini adalah kepercayaan yang tinggi yang dimiliki sama Yusuf. Dan inilah karakter yang perlu kita ingat dan praktekkan dalam kehidupan kita. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun pembacaan dan perenungan kita sama Tuhan, bahwa kita sadari segala sesuatunya ada di dalam tangan Dia. Sama seperti kehidupan sekarang ini ya, bahwa banyak hal yang terjadi di luar dari kendali kita, di luar dari apa yang kita bisa kendalikan ya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Tetapi hanya pada saat kita percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini adalah sesuatu yang harus terjadi, dan ini tidak lepas dari kendali Tuhan, pada saat itulah kita akan memiliki pengharapan, ketenangan di dalam Tuhan, sukacita, dan terus kita bisa menghidupi kehidupan kita dengan pengharapan yang tinggi, karena segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan Yusuf pun dalam kondisi yang susah itu, dia percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan, dan itu harus terjadi. Segala sesuatunya harus terjadi. Yang kita bisa lakukan hanyalah yang poin kedua, yaitu tetap setia. Tetap setia. Setia terhadap apa? Kebenaran. Pada saat kita diberikan pilihan, dan tentunya pada saat di masa-masa seperti ini ya, di dalam kondisi yang banyak informasi bisa kita dapatkan dengan mudah, kita bisa melihat opsi banyak, kita bisa pilih ya, kita punya banyak pilihan. Dan hanya pada saat kita tetap setia untuk memilih kebenaran, itulah kita akan ada di dalam jalannya Tuhan. Pada saat Yusuf ya, di dalam kondisi-kondisi hidupnya dia tidak melakukan kebenaran, maka dia akan jatuh ke dalam dia keluar dari rencana Tuhan. Bagaimana dia bisa sampai ke dalam circle-nya Firaun kalau misalnya dia tidak tetap setia di langkah yang pertama ya. Di langkah yang pertama dia misalnya ya, dia berhenti misalnya pada saat digoda Potifar, dia menyerah. Dia nggak akan sampai ke dalam
Firaun. Kalau misalnya di penjara dia menjadi dia marah karena dia nggak diingat gitu kan, dia bikin suatu kericuhan misalnya gitu kan. Dia akhirnya terus di penjara yang lebih dalam, nggak dipercaya lagi untuk didengar ceritanya. Nah, dianggap sebagai penjahat yang luar biasa gitu, nggak diingat lagi. Nah, dia mungkin tidak akan dipanggil oleh Firaun karena dia bisa dianggap sebagai penjahat yang berbahaya. Tetapi pada saat dia setia, dia tetap melakukan bagiannya, dia tetap melakukan kebenaran di dalam hidupnya, maka jalan-jalan itu akan terbuka. Mungkin kita nggak bisa lihat sekarang seperti lagunya, ya. Mungkin sekarang kita tidak melihat jalan-jalannya Tuhan, tetapi hanya saat kita hidup dengan benar, yaitu melalui firman Tuhan dan melalui melakukan kebenaran ya, di dalam firman Tuhan, itulah kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Nah, itu yang poin yang kedua, yaitu setia dan taat di dalam kebenaran Tuhan. Nah, poin ketiga dari kisah Yusuf ini adalah sertakan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan, terutama di dalam keputusan-keputusan yang besar yang kita akan lakukan. Ya, di dalam Yusuf ini selalu ceritanya dan jawaban dari Yusuf selalu bilang ini adalah dari hikmat Tuhan, hikmat Tuhan, hikmat Tuhan. Dan ini yang kita terus perlu lakukan di dalam keputusan-keputusan besar yang kita lakukan. Bahwa sebagai anak-anak muda kita tidak jauh dari keputusan-keputusan yang bisa dibilang ini akan mengubah jalan hidup kita. Bahwa keputusan yang kita ambil sekarang menentukan masa depan kita bagaimana. Apakah kita menjadi pedagang, menjadi pilot, menjadi ini, semua keputusan yang besar-besar itu akan kita ambil sekarang. Dan bagaimana kita bisa melakukan keputusan yang benar hanya di dalam hikmat Tuhan. Yang poin yang ketiga adalah sertakan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Jadi kita memiliki koneksi yang mau beriman kepada Tuhan. Dari situ kita terus membangun respon kita melalui dengan melakukan kebenaran. Lalu yang ketiga adalah terus mengandalkan hikmat Tuhan. Terkoneksi sama Tuhan akan membangkitkan, terkoneksi dan mempraktekkan akan membangkitkan hikmat Tuhan. Karena banyak hal yang kita ingat dari sini, dari kisah Yusuf yang besar-besarnya saja. Tetapi pada saat dia harus merenung di penjara, dia harus bekerja di penjara, dia bekerja di rumahnya Potifar, dia bekerja keras di dalam hal itu mungkin tidak di-highlight sedemikian rupa. Namun itu adalah suatu proses, waktunya praktek. Nah, pada saat ada momen-momen besar, momen-momen yang akan merubah hidup kita, ada momen-momen yang besar yang membutuhkan mujizat Tuhan. Nah, disitulah kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan dan menggunakan hikmat Tuhan. Nah, dari hanya situlah kita paham dan juga bisa mengerti bahwa itulah jalan yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Nah, pada saat kita menyerahkan bagian-bagian yang tidak bisa kita kendalikan kepada Tuhan, meminta hikmat itu dari Dia, apa yang kita harus lakukan, apa bagian kita, nantinya kita bisa menjalani jalan Tuhan dengan mulus, dengan mujizat Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Inilah pelajaran dari Yusuf, bagaimana seorang yang tidak memiliki kendali terhadap kehidupannya, masa depannya. Kalau misalnya kita lihat secara cuplikan dalam hidupnya, dia mungkin betapa tidak beruntungnya si Yusuf ini. Bagaimana dia harus ditinggalkan, dia harus menderita di dalam kehidupannya. Tetapi pada saat visi Tuhan itu diberikan, dan visi itu diberikan kepada Yusuf dan dia mengimaninya, ya. Dan akhirnya dia menggenapinya. Bangsa Israel selamat dari 7 tahun kekeringan karena Yusuf. Itu karena Yusuf. Ya. Jadi pahami visi, ya. Koneksikan diri kita kepada Tuhan. Ambil visi Tuhan. Tuhan, aku mau apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin lakukan
terhadap untuk hidup saya. Pahami itu, praktekkan kebenaran supaya kita tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan pada saat ada masa-masa yang susah, keputusan besar, ada hal-hal yang membutuhkan kayak perhatian khusus, ya, atau hal-hal yang besar yang kita ingin lakukan, pengambilan tanggung jawab yang lebih besar dan lain sebagainya, libatkan Tuhan. Dari situ kita akan memiliki masa depan. Jangan khawatir lagi apapun yang terjadi sekarang ini. Sama seperti Yusuf, dicuplik sekarang mungkin kondisinya sangat buruk, tetapi pada saat kita setia, dan 3 hal tadi yang kita lakukan, ya, koneksi dengan Tuhan, terus tetap melakukan kebenaran, dan akhirnya melibatkan Tuhan. Pada saat kita melakukan 3 hal ini, memiliki karakter ini, kita akan melihat masa depan ada di tangan Tuhan. Dan masa depan di tangan Tuhan selalu luar biasa. Percaya ini, pegang firman Tuhan ini, bahwa kita anak-anak muda di tangan Tuhan. Saat kita memiliki karakter Kristus, terus kita akan memiliki masa depan yang luar biasa. Karena pengharapan kita bukan di dalam kondisi dunia ini, bukan ditaruh ke orang lain, bukan ditaruh ke suatu negara, suatu pemerintahan. Enggak, pengharapan kita ada di Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat berdiri, kuat melangkah, kuat bekerja, karena pengharapan kita tetap setia, dan janjinya ya dan amin. Oke, tetap semangat. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami kembali tentang kisah dari Yusuf, Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan Kau berkarya atas hidup Yusuf. Kami percaya Tuhan bahwa hidupan Yusuf bisa terjadi bagi kami, Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Bantu kami untuk terus melihat visi-Mu, Tuhan. Bantu kami untuk terus beriman di dalam kehidupan kami, Tuhan, sebagai anak-anak muda. Terus kami ingin percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang luar biasa, Tuhan. Dan Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan kami di dalam masa-masa sukar yang kami hadapi, Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami setia, kami tetap benar di dalam kehidupan kami terkoneksi dengan Engkau, Tuhan. Kami pasrah dan kami beriman kepadamu, Tuhan. Dan kami melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Remakan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, dalam hati kami, Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan, Tuhan, mulai dari saat ini, Tuhan, kami akan melibatkan Engkau. Kami akan terus Tuhan terkoneksi dengan Engkau, Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, Tuhan, bisa sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menyambutnya dengan menyanyikan lagu Hidupku Tak Akan Sama. Kau
jadi begitu teman-teman. Gimana? Sangat memberkati bukan firman Tuhan dan pujian kita hari ini? Nah, kita tahu sekarang bahwa kunci kita memiliki masa depan adalah dengan memiliki karakter Kristus. Karena dengan memiliki karakter Kristus, kita punya pengharapan. Oke, God bless you. See you next week.